Lah pada sholat subuh nih. Sholat suruk nih sebentar lagi insya Allah bersama Pak Imam sama ketua masjid kita. Ngobrol sekejap lah boleh nggak dengan Pak Imam kan? Pak Imam Ustadz Raif. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Imam. Ya, alhamdulillah ya, Ramadan kita ada masuk hari keempat ini ya. Ada yang keempat, ada yang kelima, insya Allah ridho semua lah. Ya, terus Pak Imam ini program-program kita nih di Ramadan 1445 Hijrah ya saat ini ya. Alhamdulillah kita udah buat konten video lah sama 2 tahun terakhir ini ya. Tuh jemaah kita nih, kegiatan kita Ramadan di Masjid Al Muhajirin. Kira-kira nih Pak Imam, untuk Ramadan ini apa sih kiat-kiat kita untuk apa meningkatkan lagi lah kualitas ibadah kita, mumpung Allah masih beri umur ya di momen Ramadan ini. Nah, kiat-kiat apa untuk meningkatkan kembali, menambah semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Silakan Pak Imam. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, puasa tahun ini semoga kita menjalani puasa ini dengan lancar, berkah dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang peningkatan iman ya, sampaikan dengan Pak RT tadi bahwasanya memang momennya pas untuk bulan ini ya. Amin amin. Untuk bulan Ramadan ini memang semestinya iman itu harus meningkat karena banyak keutamaan yang Allah berikan pada bulan suci Ramadan ya. Banyak keutamaan seperti dalam hadis-hadis Rasulullah bahwasanya bulan suci Ramadan ini bulan penuh rahmat, berkah, pintu-pintu surga itu dibuka ya, pintu-pintu neraka itu ditutup, setan-setan dibelenggu. Itu artinya bulan ini memang dikhususkan betul untuk kita, istimewa ya, diistimewakan. Amin ya, amin. untuk orang-orang yang beriman untuk fokus mengerjakan amal ibadah 1 bulan penuh gitu ya. Inilah semestinya keimanan kita ini harus kuat, lebih meningkat lagi gitu kan, untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya di samping itu amal-amalnya lagi harus nyusul gitu ya. Bukan cuma ibadah ritual kita saja yang harus meningkat, semestinya ibadah yang lain yang jauh lebih berempat juga harus lebih meningkat, seperti sedekah gitu ya. Amin amin. Sedekah itu Rasulullah SAW sangat dermawan di bulan-bulan yang lain, akan tetapi lebih dermawan lagi pada bulan suci Ramadan ya. Dan memang di hadis itu seutama-utama sedekah itu adalah pada bulan suci Ramadan ya, karena memang pahala ya, ganjarannya Allah lipat gandakan pada bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Imam atas supportnya kepada kami jamaah ya, untuk lebih meningkatkan kualitas ketakwaan kita momen Ramadan di 1445 Hijrah ini. Semoga ya apa yang kita laksanakan di Ramadan ini insya Allah ridho ya Pak Imam. Ya belakang kita nih Pak Haji kan. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Haji, Pak Ustadz, sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah kultumnya mantap kali ini, berberkat di hati kami insya Allah. Nah, akan kita sama-sama laksanakan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat-sahabat PRT nih ya, sampai di sini dulu ya untuk konten subuh. Insya Allah puasa keempat ataupun kelima ya, semoga Allah ridho akan semua itu ya. Lanjut nanti kita sampai momen Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi Pak Ustadz, hari ini cuaca cerah ya pada sholat subuh. Insya Allah Ramadan kelima hari ini ya, semoga Allah ridho akan niat kita untuk berpuasa ya. Allah istiqomahkan selalu sih. Amin Pak Ustadz. Ini apa kata Pak Ustadz ini pagi ini untuk kami para jemaah khususnya Masjid Al Muhajirin nih, makna dari barakahnya qobliyah subuh Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, salat qobliyah subuh ya, ada sebuah kisah dari riwayat bahwasanya dahulu
ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril dari sujudnya dan berkata, ya, berkata kepada Jibril, wahai Jibril, sudah berapa lama engkau bersujud kepadaku? Maka Jibril mengatakan, sudah 5.000 tahun, ya Allah. Allahu Akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, ketahuilah wahai Jibril, akan ada suatu masa di akhir zaman umat manusia, umat Rasulullah SAW, yang akan sholat 2 rakaat, ya, 2 rakaat sebelum subuh, ya. Subuh yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Itu artinya kalau seolah-olah Allah itu mengatakan bahwasanya ibadahmu itu belum ada apa-apanya gitu ya. Benar. Dibandingkan umat manusia yang bersusah payah, ya, yang datang pada Allah bersujud salat 2 rakaat, karena prosesnya memang paling berat itu ya subuh, ya. Sebelum subuh, ya. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka benarlah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu, ya, rakaatul fajri minad dunya wa ma fiha, gitu ya. Bahwasanya 2 rakaat, ya, sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Nah, begitu pentingnya lah, ya, begitu besarnya lah manfaat sholat subuh, ya. Alhamdulillah baik ya Pak Ustadz, berarti sangat besar sekali ya manfaat dan berkahnya kalau kita ketahuin ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan konten lah apapun bahasanya ini sekejap di momen-momen Ramadan ini ya, kita buat kultum di teras pada jamaah ini dengan subtema apa kata Ustadz ya, apa kata Ustadz Rais untuk jemaahnya ini ya Al-Muhajirin. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya, sehat selalu, panjang umur ya, istiqomah selalu di masjid kita, semoga jadi kebaikan lah di masjid kita ini semua, khususnya wabil khusus untuk jemaah kita Al-Muhajirin ya, insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat agama ini ya lebih menggerakkan hati kita, menggugah hati kita untuk lebih cepat, lebih awal melangkah ke masjid untuk melaksanakan ibadah, khususnya ibadah sholat fardu ya Ustaz ya. Amin. Terima kasih Pak Ustaz ya, qobliyah subuh ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Besok kita lanjut lagi Pak Ustaz ya, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda untuk wawasan kami sebagai jemaah Masjid Al-Muhajirin. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Ustadz kita nih. Kita tanya ini apa kata Pak Ustadz nih berkenaan dengan momen kita ini. Oke, izin Ketua. Siap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bapak-bapak sekali mau tanya nih. Ini kan momen ini Pak Ustadz, buka bersama kita bersama jemaah, tokoh masyarakat, pengurus ya di KM Masjid. Ya pastinya kita saat ini berbuka ya, buka bersama nih. Apa nih maknanya yang puasa nih, yang harus tahu berbuka, momen-momen ini, hukum-hukum atau syarat ketentuannya dalam bersahur atau berbuka. Mungkin ada tertibnya tuntunannya. Ya kami jemaah sih biasanya ya sahur, buka-buka, mau cepat, mau lambat, atau begitu pun baik bukanya, mau dicepatkan atau dilambatkan. Mungkin ada tertibnya itu Pak Ustadz. Mohon bantuan penjelasannya agar jemaah kita paham Pak Ustadz. Oke, lanjut. Oke, lanjut Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang menunggu buka bersama atau iftar jamaahnya. Kata Rasulullah SAW, umatku atau umat manusia yang menyegerakan berpuasa senantiasa dalam kebaikan. Jadi memang berbuka puasa ini disegerakan ya,
diawali ada plusnya. Dari Rasulullah, pertama kita dicap pada Rasulullah sebagai hamba Allah yang baik, fisiknya baik, akhlaknya baik. Bahkan menurut Rasulullah SAW, salah satu di antara 3 doa yang diucap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama adalah doa pemimpin yang adil, yang kedua adalah doa hamba yang dizalimi, dan salah satunya adalah doa hamba yang sedang berbuka puasa. Itulah keutamaan puasa. Ya. Kemudian mengenai sahur juga, ya, sahur juga punya keutamaan yang besar. Sahur itu adalah kata Rasulullah pembeda antara puasa ahli kitab yang dahulu, umat-umat yang dahulu dengan umat Rasulullah SAW yang sekarang, ya. Yang membedakan puasa kita kata Rasulullah dengan umat-umat dahulu adalah sahurnya. Cuma sahur ini, ya, ditekankan oleh Rasulullah agar di akhir, paling akhir, gitu. Sunnahnya di situ, ya, diakhirkan ya. Diakhirkan. Itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sahur itu ada keberkahan. Sebagaimana kata Rasulullah, tasaharu fa inna masuhuri barakah. Ya. Makan sahurlah kamu kata Rasulullah. Sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Maka kita selaku umat Islam, umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umat akhir zaman, kalau bisa janganlah kita lewatkan, ya, hari-hari yang mustajab ini, ya, yakni dengan berbuka disegerakan, dengan sahur yang diakhirkan. Memang semuanya itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Semoga kita bulan puasa ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tuntunan yang senantiasa mengikuti perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Jadi alhamdulillah Pak Ustadz, kesimpulannya ya kalau sahur itu harus waktu yang diakhiri, ya. Dan berbuka pun waktu yang dipercepat, ya, dimulakan, ya. Karena jujur sih mungkin sebanyak kita nih jemaah kita nih banyak yang seperti biasa ya sahur makan mau jam berapa kadang-kadang nggak usah sahur kan gitu kan. Jadi ya dengan apa namanya informasi nasihat apa kata Pak Ustadz ini kan membukalah pemikiran kami jemaah ini, harus tertib lah badannya karena ada hikmah, ada faedah, ada keberkahan di dalam waktu tersebut, ya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz, panjang umur, sehat selalu, ya. Istiqomah selalu di lingkungan kita, khususnya di Masjid Al-Muhajirin, ya. Terima kasih. Mari kita sampai dulu berbuka ini Pak Ustadz, lebih kurang 3 menit lagi sudah masuk waktu buka nih. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekali lagi lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sholat subuh hari ini Sabtu tanggal 23 Maret 2024, insyaallah Ramadan yang ke-12 ini. Alhamdulillah ada Pak Ustadz nih. Pak Andi mau kemana? Sini ngobrol nih sama Pak Ustadz nih, ada kita sedikit ini bertanya sama Pak Ustadz nih, apa kata Pak Ustadz Rais ini. Pak Ustadz, ini mau tanya Pak Ustadz, pas ini ketemu Pak Ustadz nih pada sholat subuh, ya. Alhamdulillah ya Pak Ustadz, ya, di Ramadan ini kan banyak amalan-amalan lah yang kita laksanakan untuk ya memperkuat lah ketaatan kita insyaallah kepada Allah SWT, ya. Salah satunya ya menambah volume ibadah kita berupa sholat selain wajib, ya, sholat sunat, ya, sholat sunat rawatib lah, ya, mungkin ya Pak Ustadz bahasanya, ya. Mungkin dari kemarin kita ngobrol masalah qobliyah subuh, ya, kebaiknya kan Pak Ustadz biasanya itu lebih sulit, ya. Jadi ada macam-macam sholat sunat rawatib itu dari qobliyah subuh, ya, sampai sholat subuh, sampai sholat suruk, ya, dan duha. Ya, jujur sih Pak RT ini yang paham nih sama ini duha aja kalau sholat pagi, ya, rupanya ada sholat suruk. Alhamdulillah selama setahun 2 tahun ini Pak RT sedikit tahu, paham lah. Jadi ya bisa disampaikan Pak Ustadz karomah, keberkahan lah dari sholat sunat suruk gitu. Tolong Pak Ustadz bisa disampaikan, dijelaskan agar kami jemaah ini tahulah
agar lebih dapat meningkatkan kualitas ibadah, terutama di Ramadan 1445 Hijrah ini. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hakikatnya tugas kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentulah ibadah yang paling utama itu adalah salat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam riwayat hadis juga, pada hakikatnya dulu Allah itu mewajibkan kita itu 50 kali ya salat sehari. Semalam 50 kali sehari semalam. Ketika itu diceritakan Rasulullah kepada sahabat itu bukannya murung, bukannya kaget bersedih atau apa, malah mereka semangat. Ya, Allah Akbar. Ya Rasul, kenapa nggak jadi? Kira-kira seperti itu ya. Ya Nabi, kenapa nggak jadi gitu ya? Nah, kalau sahabat malah antusias pengen 50 itu diterapkan gitu ya. Pada hakikatnya dalam hadis itu diperbincangkan, akhirnya menjadi 5 waktu ya. 5 waktu sehari semalam, itulah sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya dan subuh gitu ya. Nah, kalau seandainya 50 itu jadi, insya Allah kata sebagian ahli tafsir, rezeki kita dijamin. Dijamin, nggak perlu kita nyari rezeki lagi. Kalau seandainya 50 kali sehari semalam itu ya, tetapi karena kita hanya diwajibkan 5 kali sehari semalam, maka rezeki perlu kita cari. Ikhtiar rezeki itu ada ya. Itulah kesedihan sahabat itu mungkin di situ ya. Jadi Pak Ustadz, ya alhamdulillah, untuk masalah apanya ini sholat suruk ini Pak Ustadz, mungkin dapat dijelaskan detailnya. Apa sih sholat suruk itu sebenarnya, intinya gitu? Ya, sholat suruk itu bagian dari sebenarnya sholat sunnah ya, untuk melengkapi sholat-sholat yang tadinya mungkin diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sholat sunnah suruk. Suruk itu dari segi maknanya adalah terbit ya. Syarakat terbit, matahari terbit. Matahari terbit. Akan tetapi pada waktu matahari terbit itu tidak boleh sholat, karena matahari terbit itu salah satu waktu yang dilarang oleh Rasulullah untuk sholat. Ada 3 kan? 3 ya. Rasulullah melarang kita sholat dan menguburkan jenazah dalam 3 tempat. Yang pertama pada waktu matahari terbit sampai ia naik kira-kira 1 tombak lah gitu ya, naik ya. Atau pada waktu kita matahari di atas kita, bayang kita sampai dia bergeser gitu ya, bayang kita nampak, itulah waktu zuhur. Atau pada waktu matahari tergelincir mau terbenam sampai dia terbenam, itulah waktu maghrib gitu ya. Jadi waktu-waktu yang kayak gitu dilarang oleh Rasulullah SAW, termasuk suruk itu ya. Nah, jadi sholat suruk itu disunnahkan ketika matahari itu terbit dan sudah mulai bergeser sekitar 1 tombak lah dalam pandangan mata manusia. Nah, terjadi perbedaan para ulama, apakah sholat suruk ini bagian dari sholat duha gitu kan, karena di segi bahasanya juga berbeda ya. Duha itu kan matahari itu sudah terbit tetapi nggak panas gitu ya. Karena di surga itu katanya nanti ada cahaya matahari yang terbit tapi nggak bikin panas gitu kan. Nah, itu waktu duha kira-kira sampai jam 10 lah gitu ya, jam 10 ya, waktu duha ya. Nah, ada juga yang menggabungkan syuruk. Jadi syuruk itu awal sholat duha ya, permulaan sholat duha ya. Jadi kita disunnahkan untuk sholat permulaan sholat duha itu gitu ya, 2 rakaat ya. Nah, itulah dia iya. Ada yang menggabungkan syuruk itu ke dalam sholat duha. Jadi syuruk itu adalah permulaan sholat duha ya. Akan tetapi ya, meskipun kita sudah sholat syuruk ya, sholat syuruk
2 rakaat Ya. di awal tadi ya di Terbit di matahari. waktu subuh, Waktu gitu subuh ya. ya, masih boleh kita sholat waktu duha. Ya, di situ perbedaannya ya, masih boleh kita ya, karena memang suruk itu maknanya itu sholatnya itu adalah waktu suruk itu gitu ya, waktu suruk, waktu dimana sebagian ulama berpendapat di awal waktu duha ya. Tetapi kalau kita masih sholat duha ya, sampai waktu-waktu yang dibatasi masih boleh gitu ya, misalnya jam 8, jam 9 gitu kan, kita sholat duha masih bisa gitu kan, karena suruk itu hanya penentuannya di awal saja gitu, di awal gitu ya. Jadi hikmahnya di sini yakni memang sebagaimana yang di awal tadi, tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah memang salah satu tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bagaimana menggapai ridha Allah, mardotillah gitu ya, dan ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku hamba-hamba yang ingin menggapai ketaatan itu semestinya memang harus menteladani Nabi dan Rasulullah SAW gitu ya. Rasulullah SAW ya. Nah, kita harus memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah ya. Ada sholat suruh, dua, dan rawatib tadi ya. Rawatib, sholat sebelum sholat fardu, yang semuanya itu pada hakikatnya ya tidak ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW ya, tidak ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kitalah yang berhak, semestinya layak untuk meneruskan risalah-risalah itu. Insya Allah kalaulah kita meneruskannya, maka kita menjadi insan-insan yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih atas informasinya. Semoga ini alhamdulillah menjadi bermanfaat, pengetahuan tambahan Amin, kami. rabbal Amin. alamin. Berkenaan dengan sholat sunnah rawatib yang kita ketahui Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz, sehat selalu, panjang umur ya, istiqomah selalu dalam beribadah dan bersilaturahmi kepada kami, khususnya jemaah Masjid Al-Muhajirin. Sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Nah, semoga Allah ridho akan semua ini ya. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Ini sahabat-sahabat PRT nih, khususnya jemaah masjid ya, momen Ramadan ini ya. Nah, kita berbagi ilmu lah dari Pak Ustadz ini. Apa kata Pak Ustadz Rais ya, salah satu imam besar kita di Masjid Al-Muhajirin ya. Semoga beliau insya Allah sehat selalu, dalam lindungan Allah, bahagia selalu ya, di dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin hendaknya ya. Amin ya robbal alamin. Makasih Pak RT akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, jumpa lagi nih kita nih dalam konten tanya Pak Ustadz Rais ya. Hari ini Ramadan ke-13 insya Allah, hari Ahad tanggal 24 Maret tahun 2024 Insya Allah. Pak Ustadz, ini kita mau tanya nih, Pak RT mau tanya nih berkenaan dengan masalah tidur Pak Ustadz. Tidur di bulan Ramadan ini Pak Ustadz, mohon kejelasannya, waktu-waktu yang terlarang ataupun yang kurang baik lah. Kalau terlarang terlalu ekstrim Pak Ustadz ya, nanti haram hukumnya kalau terlarang kan. Yang kurang baiklah untuk tidur siang atau tidur pagi atau tidur sore, terutama di bulan Ramadan ini, karena menyikapin ada yang Pak RT tahu itu tidurnya orang puasa itu berpahala katanya. Tidur yang mana dulu Pak Ustadz ya, mungkin kan mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan. Boleh tidur tapi ada waktu-waktulah yang tidak berkenan ya, kurang baik ataupun apalah yang mungkin bahasanya itu dimakruhkan oleh agama ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz agar kita jemaah ini lebih paham untuk menyikapin terutama di bulan Ramadan ini ya. Makasih Pak Ustadz, lanjut mohon penjelasannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan tidur di bulan suci Ramadan, memang sudah masyhur di negeri kita ya, bahwasanya hadis mengatakan namusyamu ibadah ya. Tidur di bulan puasa itu adalah ibadah ya, meskipun hadis ini adalah
hadis dhaif ya, kan tetapi penerapannya sudah turun temurun ya, sudah masyhur lah ya. di negeri kita ya. Dipahami bahwasanya salah satu amalan di bulan puasa itu juga ada tidur ya, yang bernilai ibadah gitu ya, ibadah ya. Akan tetapi tidurnya di sini itu bukan berarti dari awal ya, dari awal puasa sampai sahur sampai buka lah berarti. Buka itu tidur terus. Nah, ini juga banyak problematika ya di sini ya. Apa? Memang sah ya, memang sah puasanya ya. Kalau misalnya dia sudah niat dan dia tidur dari awal menahan imsak sampai dia berbuka, tetapi pasti ada dosa-dosa yang lain ya, seperti dosa meninggalkan sholat gitu kan. Iya. Dosa yang ini gitu kan, kalau menurut jumhur ulama puasanya tetap sah gitu ya. Tapi itu tadi ya, pasti ada dosa-dosa yang lain yang harus ditanggung gitu kan. Itu tadi. Nah, tetapi tidur yang bernilai ibadah itu pada bulan suci Ramadan ini ya, tidur ya untuk menguatkan kita untuk beribadah kembali gitu ya. Misalnya tidur itu menunggu sholat zuhur gitu kan, tidur di sholat zuhur agar kita fit dan segar ya kan? Atau tidur sejenak setelah zuhur gitu kan, agar kita fit ya. Dan yang kedua, tidur juga untuk menghindari hal-hal yang membatalkan puasa ya, seperti mungkin ya kemaksiatan gitu ya, atau juga menjaga lisan ini tidak biar tidak menggibah gitu kan. Itu juga mungkin bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, berkenaan dengan tidur juga ada waktu-waktu yang dilarang oleh Rasulullah untuk tidur bagi umat Islam ya. Dilarang di sini bukan berarti haram, tidak gitu ya. Dilarang itu maksudnya ditekankan kepada umat Islam jangan sampai itu dilakukan, karena memang waktu itu ya sangat berpengaruh terhadap diri pribadi kita ya. Kesehatan lah mungkin Pak ya. Adalah pengaruhnya itu. Pengaruhnya ya. Pertama adalah waktu setelah subuh ya, setelah subuh sampai matahari terbit gitu kan. Itu sebenarnya dilarang oleh Nabi, karena waktu subuh itu Rasulullah pernah bersabda, umatku akan diberkahi di waktu pagi ya, di waktu pagi hari. Kita akan melewatkan keberkahan yang telah didoakan oleh baginda Rasulullah SAW, terutama masalah rezeki ya, nafkah ya. Biasanya subuh itu kata orang tua dulu juga gitu ya, rezeki itu jangan dulu dipatok ayam, itu maksudnya. Maknanya itu maknanya ya untuk di situ ya, agar kita ya jangan sempat tidur setelah subuh gitu ya. Kemudian yang kedua yakni tidur setelah asar. Asar juga itu juga dilarang oleh baginda Rasulullah SAW ya, karena tidur itu bisa memendekkan akal ya. Akal kita ya, tidak kuat mengingat, bahkan rentan sakit menurut ilmu medis juga gitu ya. Salah satu angin duduk itu biasanya karena sering tidur setelah asar itu bahayanya gitu ya. Maka itu dilarang atau dimakruhkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Dilarang ya. Kemudian tidur setelah sholat maghrib sampai isya ya. Karena situ juga ada tidur karena di situ juga ada hal-hal sebenarnya dikhawatirkan ya. Sholat isyanya lewat. Dan itu masih malamnya, boleh dibilang masih pagi ya, masih pagi, sehingga kita harus menyelesaikan ibadah-ibadah kita dulu ya, terutama sholat isya berjamaah. Makanya sebisa mungkin kita harus menghindari tidur pada waktu-waktu yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, baik Pak Ustadz. Ya, terima kasih sekali lagi atas penjelasannya lah. Penjelasan nasihat apa kata Pak Ustadz Rais ini ya, di konten kita ini berkenaan dengan tidur tadi. Jadi ya segitu tadi sama Pak RT ya, karena tidur itu ibadah
Ya semenjak imsak lah tidur aja lah kalau gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah Bisa ini malas, ya bisa malas malas. jadinya. Jadi alhamdulillah sedikit demi sedikit ya lah kita paham lah makna-makna ataupun keutamaan ataupun larangan-larangan di suatu waktu ya, suatu waktu itu apapun bentuk kegiatannya. Ya terima kasih sekali lagi Pak Ustadz ya atas penjelasannya, pencerahannya lah. Ini kultum pagi di teras masjid ini ya. Semoga ya ini bermanfaat bagi kami khususnya. Amin, Rabbal alamin. Ya khususnya kami jemaah Masjid Al-Muhajirin, dan terutama Pak Ustadz tetap sehat selalu, Amin, panjang Rabbal umur alamin. ya, istiqomah selalu, dapat memberikan suatu nasihat terus lah, nasihat terus ya, masukan terus tentang agama ya. Terima kasih Pak Ustadz, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat PRT, jemaah khususnya nih Al-Muhajirin ini yang nonton ya, ini lagi ini kembali nih hari ini hari Ahad tanggal 31 Maret tahun 2024 bertepatan insya Allah kalau nggak salah di Ramadan ke-20 ya. Ini Pak RT kembali bersama Pak Ustadz sama jemaah kita ini ngobrol santai di teras masjid setelah pada sholat subuh ya, tadi setelah sholat subuh sih. Seperti biasa nih, berkenan dengan momen santai ini ada sedikit lah ya, bukan pertanyaan sih ya, penjelasan lah mohon kepada apa kata Pak Ustadz Rais nih. Ustadz kita ini salah satu imam besar kita ya, Imam Masjid Al-Muhajirin, berkenaan apa yang akan Pak RT minta penjelasan ya. Oke, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz ya, sehat selalu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga insya Allah Ramadan puasa kita di bulan ini ya, di tahun ini Allah terima ya. Pak Ustadz, ini kan momen sudah masuk ke terakhir lah, 10 terakhir ya di Ramadan. Sekarang momen banyak yang melaksanakan ibadah tambahan ini, gas full lah, tekan habis lah bahasanya Pak Ustadz ya. Yaitu salah satunya Qiyamul Lail ya, atau itikaf lah, bahasa itikaf ya, itikaf di masjid ya, itikaf di masjid apapun bentuknya. Ini Pak ini kurang begitu ngerti sih, paham apa sih maksud dari itikaf tersebut, apapun bentuknya, keberkahannya ataupun apa. Mohon Pak Ustadz dapat diperjelas ya, agar kita tahu nih, jemaah tahu, dan insya Allah akan melakukan apa yang kita pahami ini, karena pastinya banyak keberkahan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Pak Ustadz, mohon penjelasannya, terima kasih. Selebihnya yang lain nggak boleh, seperti menjenguk orang sakit yang boleh gitu kan. Jadi harus standby Pak Ustadz ya. Standby harus keperluan intinya manusia aja lah yang boleh gitu kan. Mengenai waktunya ya, jumhur ulama menyepakati kalau bisa janganlah sebentar kali gitu kan, sebentar kali ya. Kalau bisa lebih ya, panjang ya kan, satu harian lah gitu, 2 harian. Itulah itikaf ya. Itulah keistimewaan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika wahyu sudah tidak turun lagi, Rasulullah SAW ketika menjelang wafat beliau menghabiskan hidupnya dengan beriktikaf dalam masjid Nabawi. Itulah keutamaan iktikaf ini ya. Artinya Rasul sudah betul-betul mempersiapkan diri dalam rangka untuk bertakarruf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itulah Rasul sampai menjelang beliau wafat gitu ya. Nah, hikmahnya ya, di samping kita membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga kita bisa bertadabbur ya, bertadabbur atau bertafakkur ya, memikirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi yang punya kesempatan ya, silahkanlah beriktikaf. Terutama di masjid kita ini kan sudah mulai dibuka ya, mulai tahun ini alhamdulillah ya. Sila diiktikaf dengan tartilul Quran, baca Quran, zikir, qiyamul lail gitu ya, silahkan ya. Amin. Karena memang hukumnya adalah sunnah ya, dan bisa menjadi wajib ya, apabila iktikaf itu dinazarkan. Itu wajib ya, wajib ya. Iktikaf ya.
semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal beramal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ibadah yang dimuliakan ya. Salah satu adalah i'tikaf ya, berdiam diri di dalam masjid. Alhamdulillah ya, makasih Pak Ustadz. Penjelasannya sangat rinci sekali. Insya Allah ya, kami sebagai jemaah ini dengan pemahaman yang kami terima ini di momen-momen di akhir Ramadan tahun ini ya, mudah-mudahan dan insya Allah lebih disemangatkan lagi lah kami ini, digerakkan hati kami lagi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tekan habis lah ataupun gas full bahasanya ya Ustadz ya, untuk meningkatkan ya, mencari ridho Allah dengan meningkatkan ketakwaan beribadah. Salah satunya ya itikaf di masjid ya, di masjid kita yang alhamdulillah pengurus telah melaksanakan di tahun ini start awal mulai untuk jemaah kita khususnya di sekeliling Masjid Al-Muhajirin. Ya, terima kasih Pak Ustadz Rais. Alhamdulillah sekali lagi kami sebagai jemaah ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz. Semoga sehat selalu ya. Amin. Lahir batin bahagia selalu, lahir batin. Amin. Dan tentunya makin mantap ibadahnya. Amin. Amin. Hingga dapat mengayomin kami ya, memberi masukan, memasukkan penjelasan. Ya, demikian sampai di sini dulu sahabat-sahabat PRT. Ngobrol santai di teras ini, ngobras ya, itu apa namanya itu di Ramadan tahun ini 1445. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, ini hari ini hari Sabtu tanggal 6 April 2024 bertepatan dengan 26 Ramadan insyaallah. Ini pas pada sholat subuh biasa nih nongkrong sekejap bersama Pak Ustadz kita nih, Pak Ustadz Rais ya. Jadi pada momen ini Pak RT mau bertanya lagi nih untuk pengetahuan kita lah ya, pemahaman kita tentang agama lah, tentang ilmu agama. Hari ini Pak RT mau bertanya tentang zakat. Pak Imam, Pak Ustadz, jadi kan sekarang ini kan udah di akhir Ramadan, udah 10 terakhir lah, 10 Ramadan terakhir, tanggal 26 Ramadan. Pastinya kita masih punya kewajiban lah untuk menutup Ramadan ini dengan suatu amalan kan, pastinya amalan zakat ya, agar sempurna insya Allah, sempurna puasa kita. Jadi mohon penjelasan lah yang lebih detail lah berkenaan dengan zakat ini, manfaat-manfaatnya, apapun keutamaan-keutamaannya, terutama di bulan Ramadan ini. Ustaz ya, mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada bulan suci Ramadan adalah menunaikan atau membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ya. Afdalnya adalah di akhir Ramadan ya. Ramadan ya. Tetapi ada batasannya ya. Nah, itu sebelum khatib naik mimbar ya, khatib Idul Fitri ya, maka zakat kita ini tidak lagi bernilai zakat, akan tetapi dia sudah dinilai sebagai sedekah biasa. Zakat fitrah ini kan berasal dari kata zakat. Zakat itu artinya suci, bersih, barokah dan bertambah ya. Artinya pada hakikatnya Allah menguji kita dengan memberikan sesuatu mungkin yang kita punya berupa harta, itu pun sedikit ya, sedikit, untuk menguji kita seberapa ikhlaskah kita, seberapa kuatkah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah minta sedikit milik kita, ikhlas nggak kita gitu ya, mau nggak kita. Tapi di ujungnya itu Allah jaminkan bahwasannya apabila kita memberi, malah Allah akan tambah lagi, Allah akan tambah yang kita punya gitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu
azidannakum ya. Jikalau kamu bersyukur atas nikmat kami, maka sesungguhnya kami akan tambah nikmat itu ya. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalnya itu sebenarnya tidak perlu takut ya. Tidak boleh ada ketakutan karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya wujud syukur kita kepada Allah itu yakni mengerjakan perintah Allah ya, beribadah, puasa, sedekah dan zakat. Zakat ini wujud syukur Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah tambah nikmat itu apabila sudah kita tunaikan. Maka bulan suci Ramadan ini juga dibebankan ya, ada amalan yang terbaik ya yang disandingkan, yakni untuk menunaikan zakat fitrah ya, pribadi kita. Zakat fitrah pribadi bagi setiap muslim yang merdeka wajib, ini wajib ya untuk membayar zakat tersebut ya, membayar zakat tersebut untuk ya penyempurna amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga sudah memberikan sebuah hikmah ya tentang zakat ini ya. Pertama adalah agar kita bisa mengikhlaskan diri ya, ikhlas dalam beramal ya. Kedua ya agar hati kita tentram ya, tentram. Karena banyak ulama yang merasakan ketentraman setelah mengeluarkan sedekah zakat gitu kan. Kemudian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga membayar zakat fitrah ini ya. Kemudian mengikis rasa tamak ya, pelit, kikir, bakhil. Nah, ini kan sifat manusia bakhil ini. Benar. Allah itu salah satu cobaan ya, dari diri manusia. Setiap manusia itu ada sifat bakhil, kikir ya. Benar. Bahkan itu sudah kita nampak, sudah kita tampak dari anak bayi ya. Bayi itu kalau kecil ya, selalu mengepal tangannya. Oh ya, nggak boleh diganggu. Iya, kepal itu bukti bahwasanya manusia itu hakikatnya sifatnya bakhil duluan ya, bakhil, kikir ya. Ada. Jadi ya, maka dikikislah pelan-pelan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan ya, karena yang agama ini adalah agama yang bertahap, penuh kesabaran gitu. Salah satunya yakni adalah ya, dengan menyisihkan harta kita ini ya, membersihkannya dengan membayar zakat. Sebenarnya untungnya kita ya membersihkan harta kita. Mungkin ada yang subahat, ada yang kita peroleh dengan ya katakanlah kurang gimana ya, kurang bersih gitu ya. Maka dengan membayar zakat ini menunjukkan hakikat Allah, insyaallah Allah bersihkan harta kita. Amin. Dan Allah senantiasa menjaga amal kita agar lebih sempurna. Amin. Dalam rangka tentunya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, hikmah zakat fitrah ini sangat besar untuk kita kaum muslimin, maka kita tunaikanlah. Berhubung masih ada waktu ini sudah tanggal 26 ya, malam hari yang ke-26 ya. 27, 28 ya, kita ikhlaskan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dan juga memperbaiki hati dan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, makasih Pak Ustadz atas penjelasannya ya. Baik, ini jemaah sekalian nih ya, jemaah Masjid Ampun ini. Makasih atas perhatiannya nih. Sekali lagi kami ucapkan makasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan penjelasan yang begitu detail berkenaan dengan zakat ini. Semoga ini semua jadi pemahaman kita lagi ya, agar lebih dekat ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi nih. Jumpa lagi di konten ya, ngobras, ngobrol santai di teras, teras masjid bersama ya Pak Ustadz kita nih ya, imam masjid kita Pak Ustadz Raid.
dalam bahasa apa kata Pak Ustadz Rais. Baik, sahabat-sahabat PRT, jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini alhamdulillah hari ini kita sudah sampai ke Ramadan yang insya Allah yang ke-28. Hari ini Ahad tanggal 27 ya, 27 April tahun 2024. Alhamdulillah. 9 April. Oke. Terima kasih Pak Ustadz atas kehilapan kami tadi, ingatkan lagi. 7 April ya. Oh, 7 April. Oke. Alhamdulillah. Maklumlah puasa ya Pak Ustadz ya. Jadi dalam puasa ke-28 tanggal 9 April ya, 7 April. Oke. Lanjut Pak Ustadz. Jadi selama Ramadan pertama sampai hari ini ya, kita telah ngobrol berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan kami lah, mungkin atas nama jemaah lah, tentang kegiatan ibadah-ibadah yang perlu kita tingkatkan dari itikaf, berbuka, apalagi berzakat ya Pak Ustadz ya. Hari ini mungkinlah finalisasi lah. Ini udah di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan di tahun ini, di tahun 1445, yang kami pertanyakan lah, bukan pertanyakan sih, saya minta inilah penyabaran lah atau nasihat-nasihat keagamaan lah. Apa yang jadi pertanyaan kami ini, apa yang kami butuhkan dari Ustadz hari ini, kejelasannya, yaitu apa sih makna dari Idul Fitri. Karena telah sebulan kita berpuasa di Ramadan di tahun ini, alhamdulillah, semoga ibadah puasa kita diterima Allah, ditutup dengan, katakanlah diakhiri, ditutupin dengan kita melaksanakan ibadah sholat id di 1 Syawal ya, insya Allah nanti di tahun 1445 Hijriah ini. Mohon penjelasannya Pak Ustadz ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana pada intinya sama ya, semuanya sama. Pada hakikatnya makna yang penting dilihat di situ bagaimana umat Islam ini adalah sudah mengerjakan kepatuhan ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana 1 bulan penuh kita berikhtiar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal, artinya kita kembali kepada kesucian fitrahnya. Bagaimana juga 1 bulan penuh kita sudah menahan lapar dan haus, artinya di siang hari, artinya pada bulan Syawal kembali kita berbuka sebagaimana biasa berbuka, yang semuanya itu adalah tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Idul Fitri ini adalah merupakan hari besar umat Islam. Kita juga disunnahkan pada 1 Syawal itu adalah salat Idul Fitri ya, 2 rakaat sekaligus khutbahnya ya, itu penting bagi umat Islam ya, karena itu tuntunan Rasulullah SAW ya. Yang paling penting juga di situ ya adalah bagaimana kita menjaga kualitas ibadah kita, amal soleh kita. Dan ada tradisi yang bagus sebenarnya di negeri kita ini, adalah tradisi saling memaafkan ya, silaturahmi ya, atau ditambah lagi halal bihalal. Halal bihalal, halal lagi baik gitu ya. Tapi kita sekarang ada open house dan tidak sebagainya, yang semuanya itu adalah menyempurnakan amal ibadah kita ya. Yang tadinya 1 bulan kita sudah berikhtiar penuh beramal soleh, maka kesempurnaannya itu setelah hamdulillah ada hamdulillah ya. Dan setelah kesempurnaan kita, agar kita saling kasih mengasihi, sayang menyayangi antara satu sama kita, bahwasanya itulah pada hakikatnya Islam ini adalah penuh hidup damai dan kerukunan di bumi Allah ini. Baik Pak Ustadz, terima kasih penjelasannya berkenaan dengan makna dari Idul Fitri ya. Jadi jelas ya, harapan kita Pak Ustadz dalam Ramadan ini semua amal ibadah kita ya, insya Allah diterima di sisi Allah, amin. Dan menjadikan kita keluar dari Ramadan ini menjadi fitrah kembali, manusia yang baru lahir kembali, sehingga dapat start ulang berbuat kebaikan di muka bumi ini ya Pak Ustadz ya, baik untuk diri pribadi ataupun untuk masyarakat umum ataupun jemaah. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Rais ini, Pak Ustadz kami, imam kami, semoga sehat selalu ya.
sehat selalu lahir batin ya, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Insya Allah semoga terus dapat beraktivitas, berkontribusi di masjid kami sebagai imam ataupun sebagai guru kami. Nah, juga sahabat-sahabat kami yang hadir di sini, saudara-saudara kami ini jemaah Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah puasa semua ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik. Sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih atas penyampaian yang berkenan ini. Ya ini sengaja sih kita buat suatu cerita sih, atau suatu cerita atau berita ataupun konten lah di momen Ramadan ini ya, untuk bukan sih peringatan sih ya, nasihat-nasihat apa kata Pak Ustadz Rais. Baik, terima kasih ya kembali ya kepada sahabat-sahabat Pak RT di konten ini. Pak RT ucapkan mohon maaf lahir batin ya. Insya Allah beberapa hari ke depan kita melaksanakan ataupun sampai di hari Idul Fitri ya. Yang jelas kami mohon maaf lahir batin, sengaja tidak sengaja apabila konten Pak RT ini secara pribadi mengganggu atau kurang berkenan. Tapi intinya ini sebagai konsumsi pribadi lah, sebagai file digital Pak RT pribadi untuk kenang-kenangan kami masyarakat RT 01, masyarakat di RT kami, jemaah kami ya. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, gema takbir, tasbih dan tahmid berkumandang, menandakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini telah berakhir. Dan besok pagi insya Allah di 1 Syawal kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri dan berhari raya bersama, bertanda kemenangan. Semoga puasa kita di bulan Ramadan tahun ini diterima di sisi Allah dan segala dosa kita diampuninya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Pak RT, saudara-saudara Pak RT, atas nama pribadi, keluarga, dan ketua RT, dengan menundukkan satu kepala dan merapatkan 10 jari, kami memohon maaf lahir batin apabila di dalam kebersamaan kita selama ini terdapat kesilapan baik laku ataupun perbuatan kami, sengaja atau tidak sengaja. Sekali lagi kami mohon maaf, dan kepada Allah tentunya kami mohon ampunannya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat selalu, lahir dan batin. Salam kompak selalu, lahir dan batin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.